Luka yang kita ciptakan sendiri. Tidak semua luka datang dari orang lain. Sebagian lahir dari harapan yang kita pelihara diam-diam. Kita berharap dia mengerti tanpa perlu dijelaskan. Kita berharap usaha kita dihargai tanpa diminta. Kita berharap dunia membalas kebaikan dengan keadilan. Dan ketika kenyataan tidak berjalan sesuai bayangan, kita berkata, "Aku kecewa." Padahal mungkin yang mengecewakan bukan kenyataannya, tapi ekspektasi kita sendiri. Kita mencintai versi yang ada di kepala. Seringkali kita tidak mencintai seorang apa adanya. Kita mencintai potensi yang kita bayangkan. Kita mencintai kemungkinan yang belum tentu terjadi. Kita membangun cerita di kepala, menyusun dialog yang belum pernah diucapkan, menggantungkan harapan pada sikap kecil yang kita tafsirkan besar. Dan tanpa sadar, kita hidup lebih lama di imajinasi daripada di kenyataan. Arthur Schopenhauer pernah mengatakan bahwa hidup adalah ayunan antara keinginan dan kebosanan. Selama kita menginginkan sesuatu, kita gelisah. Saat mendapatkannya, kita takut kehilangan. Dan saat kehilangannya, kita terluka. Ekspektasi adalah bentuk lain dari keinginan. Dan keinginan selalu membawa risiko. Dunia tidak berjanji apa-apa. Kita tumbuh dengan cerita bahwa jika kita baik, dunia akan baik kepada kita. Jika kita berusaha, hasil pasti setimpal. Jika kita mencintai dengan tulus, kita akan dicintai kembali. Namun dunia tidak pernah menandatangani kontrak itu. Ia berjalan dengan hukumnya sendiri. Netral, dingin, tanpa kewajiban memenuhi standar yang kita buat. Epictetus mengajarkan satu hal sederhana. Yang menyakiti kita bukanlah peristiwa itu sendiri, melainkan penilaian kita terhadapnya. Mungkin yang membuat kita hancur bukan karena dia pergi, tapi karena kita sudah membayangkan dia akan tinggal selamanya. Semakin tinggi harapan, semakin dalam jatuhnya. Ekspektasi itu sendiri membangun rumah di atas awan. Terlihat indah, terasa nyata, namun tidak punya fondasi. Dan ketika angin kenyataan datang, yang runtuh bukan hanya rumah itu, tapi juga hati kita. Kita kecewa pada orang lain, padahal mungkin mereka tidak pernah menjanjikan apa-apa. Kita marah pada keadaan, padahal mungkin keadaan memang tidak bisa dikendalikan. Ironisnya, kita sering tersakiti oleh janji yang bahkan tidak pernah diucapkan. Belajar mengurangi bukan berhenti berharap. Apakah itu berarti kita tidak boleh berharap? Bukan. Manusia hidup dari harapan. Tanpa harapan kita kehilangan arah. Namun mungkin yang perlu kita kurangi bukan harapannya, melainkan keterikatannya. Berharaplah, tapi jangan menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya di sana. Mencintailah, tapi jangan sampai harga dirimu ikut bergantung. Berusahalah, tapi jangan sampai nilai dirimu ditentukan hasilnya. Ekspektasi selalu terasa manis di awal. Ia memberi kita semangat, ia membuat kita bertahan. Namun jika tidak dijaga, ia juga bisa menjadi sumber luka terdalam. Karena pada akhirnya, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana kita. Dan mungkin kedewasaan bukan tentang tidak pernah kecewa, melainkan tentang memahami bahwa tidak semua hal harus sesuai keinginan kita untuk tetap bisa kita terima. Sebab semakin kita memaksa dunia mengikuti bayangan dalam kepala kita, semakin sering kita akan tersakiti oleh kenyataan yang memang tidak pernah berjanji apa-apa.